Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Razen dengan NPM 2312110181, mata kuliah Strategi Pemasaran kelas 4 MA2. Hai semuanya, di video ini kita akan bahas secara mendalam strategi pemasaran dari Gojek, salah satu perusahaan teknologi terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Kita bakal mengupas dari analisis pasar, pengukuran pasar, segmentasi, targeting, positioning, hingga strategi pemasaran dan kinerja pemasarannya. Buat kamu yang tertarik dengan dunia bisnis dan marketing atau startup digital lainnya, wajib banget nonton video sampai habis ya. Yang pertama, analisis pasar Gojek. Gojek berdiri sejak tahun 2010 dan kini menjadi bagian dari ekosistem Goto bersama Tokopedia. Layanan yang mereka tawarkan sangat luas, mulai dari transportasi online seperti GoRide dan GoCar, pengantaran makanan lewat GoFood, pengiriman barang via GoSend, hingga keuangan digital dengan GoPay. Kondisi pasar yang mereka masuki adalah pasar digital berbasis kebutuhan harian masyarakat urban, pasar yang sangat potensial dan terus berkembang. Persaingan Gojek sangatlah ketat. Grab menjadi pesaing utama di hampir semua sektor. Lalu ada juga Maxim yang bersaing dari sisi harga dan ShopeeFood yang agresif di sektor kuliner. Namun Gojek punya keunggulan karena sejak awal fokus pada pasar lokal dan memahami unik masyarakat Indonesia. Lalu yang kedua ada pengukuran pasar. Sekarang mari kita lihat ukuran dan potensi pasar Gojek. Nilai pasar ride-hailing Indonesia diprediksi mencapai lebih dari 6 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2025. Gojek sendiri menguasai lebih dari 40% pangsa pasar di layanan transportasi dan pengantaran makanan. Untuk sektor GoFood, Indonesia adalah pasar dengan potensi terbesar karena budaya makan yang kuat dan meningkatnya jumlah pengguna layanan pesan antar. Di sektor keuangan digital, GoPay juga bersaing dengan OVO, Dana, dan ShopeePay. Namun, GoPay memiliki keunggulan integrasi dengan layanan transportasi dan merchant lokal. Pertumbuhan pengguna digital di Indonesia diperkirakan naik sekitar 10-15%. Menunjukkan bahwa Gojek berada di pasar yang sangat sehat dan terus bertumbuh. Lalu yang ketiga ada STP atau segmenting, targeting, dan positioning. Segmentasi pasar Gojek terbagi menjadi beberapa kategori. Secara demografis, usia produktif 18-45 tahun. Secara geografis, kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, hingga kota lapis kedua seperti Malang dan Yogyakarta. Lalu ada psikografis, masyarakat aktif, modern, dan tech-savvy. Lalu ada perilaku, orang-orang yang ingin solusi cepat, mudah, dan efisien untuk kebutuhan sehari-hari. Target pasarnya mencakup mahasiswa dan pelajar yang lebih ke GoRide, GoFood yang murah. Lalu ada profesional muda seperti GoCar, GoSend, dan GoPay. Lalu ada pelaku UMKM seperti GoBiz dan GoPay Later. Positioning Gojek sangatlah jelas sebagai super app lokal yang mampu memenuhi hampir semua kebutuhan harian masyarakat Indonesia dalam satu aplikasi. Tagline mereka, pasti ada jalan, menggambarkan semangat solusi dan kemudahan hidup. Lalu yang keempat, ada strategi dan perencanaan pemasaran. Dalam perencanaan pemasarannya, Gojek menggunakan pendekatan marketing mix 4P. Yang pertama ada produk utama Gojek sangatlah beragam. Di antaranya GoRide dan GoCar untuk transportasi, GoFood untuk pengantaran makanan, GoSend untuk logistik, GoPay dan GoPay Later untuk transaksi keuangan, GoBiz untuk mendukung pelaku usaha. Gojek juga terus berinovasi seperti menghadirkan layanan GoTransit dan integrasi dengan Tokopedia melalui Goto. Lalu yang kedua ada price. Strategi harga Gojek sangatlah fleksibel. Mereka menerapkan harga penetrasi untuk menjangkau pasar awal, promo, diskon, dan cashback untuk menarik pelanggan. Lalu ada dynamic pricing di jam sibuk atau saat permintaan tinggi. Lalu yang ketiga ada Place. Gojek tersedia di Android dan iOS, serta memiliki jangkauan luas di kota besar hingga pelosok. Mereka juga menjalin kerjasama dengan merchant lokal dan mitra driver untuk memperkuat ekosistem layanan.
Lalu keempat ada promosi. Strategi promosi Gojek sangatlah aktif seperti iklan di media sosial, YouTube, TikTok, lalu kerjasama dengan influencer, kampanye besar seperti Gojek, Waktu Indonesia Belanja, lalu ada kolaborasi brand, contohnya GoFood x BTS Meal atau GoPay x Shopee x Tokopedia. Lalu yang kelima, analisis kinerja pasar. Untuk melihat sejauh mana keberhasilan pemasaran Gojek, kita bisa melihat dari beberapa indikator kinerja utama. Yang pertama ada MAU atau Monthly Active Users yang terus meningkat, jumlah transaksi harian dan bulanan yang stabil terutama pada GoFood dan GoPay. Customer retention yang tinggi karena layanan yang lengkap dan terintegrasi, brand equity yang kuat terbukti dari tingginya awareness dan loyalitas pengguna. Dalam beberapa tahun terakhir, meskipun menghadapi tantangan pandemi dan persaingan ketat, Gojek tetap menjadi market leader di beberapa kategori. Mereka juga berhasil membangun hubungan jangka panjang dengan mitra driver, merchant, dan pengguna. Kesimpulannya, Gojek berhasil mengembangkan strategi pemasaran yang sangat kuat dengan memahami pasar lokal, memanfaatkan teknologi, dan terus berinovasi. Mereka tidak hanya menjadi penyedia layanan, tapi juga bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Semoga penjelasan ini bisa membantu kamu memahami bagaimana strategi pemasaran Gojek bekerja secara menyeluruh. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.